Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaqdu." Setiap manusia adalah sedang menempuh perjalanan. Yaqdu adalah keluar pagi untuk mencari usaha dan lain sebagainya. Kullun nasi yaqdu, semua manusia berada dalam sebuah perjalanan. Fabai'un nafsahu, maka dia mempertaruhkan dirinya dalam perjalanan itu. Famu'tiqaha au mubiqaha, apakah dia menyelamatkan dirinya dalam pertaruhan hidup dalam sebuah perjalanan ataupun dia mencelakakan. Siapakah orang-orang yang khusyuk yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin bahwa dirinya akan bertemu Allah dan dirinya pasti pulang kembali menghadap Allah. Jadi ketika pada diri kita ini ada kerinduan bertemu Allah, ada tujuan untuk menatap wajah Allah, maka apapun yang disyariatkan Allah itu pasti ringan kita lakukan. Jangankan hanya beberapa langkah untuk sujud dan rukuk di masjid Allah, di rumah Allah, syariat-syariat yang lebih berat daripada itu, dengan satu niatan akan menjadi sebab dan jalan bertemu dan menatap wajah Allah, itu akan teramat sangat ringan dilakukan. Perjalanan generasi pertama umat ini telah membuktikan itu. Ketika tauhid pertama kali ditancapkan oleh Rasulullah kepada mereka, mereka menjadi generasi yang sami'na wa ata'na. Jangankan hartanya, waktunya, jiwanya dikorbankan demi mengharap sebuah pertemuan dengan Allah Subhanahu. Nabi Nuh alaihissalam menjumpai seorang ibu sedang menangis di kuburan anaknya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan kepadanya, "Wahai ibu, apa gerangan yang membuat kamu menangis?" Kata sang ibu, "Ini adalah putraku, anakku ini telah wafat dan dia masih muda. Wa huwa la yazalu syabun, dan dia sangat muda sekali." Kemudian ditanya oleh Nabi Nuh, "Kam umruhu, berapa umur anakmu itu?" Lalu ibu ini menjawab, umurnya 350 tahun. Jadi pada masa itu 350 tahun masih dianggap muda. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Sayati zamanun, nanti akan datang satu zaman di mana umur manusia pada waktu itu hanya kisaran 65 sampai 75 tahun." Lalu sang ibu ini mengatakan, "Idzan, kalau begitu maka aku akan jadikan umurku itu adalah dalam satu kali sujud." Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh, wa na'udhu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته الجليل معاذ بن جبل
hinama ba'athahu da'iyan ila Yaman faqala ya Mu'ad ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak ada jeda waktu menurunkan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita. Baik nikmat dunia, terlebih nikmat agung berupa iman, sebuah nikmat yang menjadi jaminan keselamatan dan kebahagiaan kita dunia akhirat. Sebuah nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan dunia dan isinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang yang tidak punya iman, andaikan mereka memiliki dunia ini dan semisal dengannya, lalu mereka ingin menebus azabnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini memilih kita dan menetapkan kita mudah-mudahan sebagai hambanya yang beriman. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa beristiqamah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang singkat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaqdu fabai'u nafsahu famu'tiqaha aw mubiqaha. Kullun nasi yaqdu, setiap manusia adalah sedang menempuh perjalanan. Yaqdu adalah keluar pagi untuk mencari usaha dan lain sebagainya. Kullun nasi yaqdu, semua manusia berada dalam sebuah perjalanan. Fabai'un nafsahu, maka dia mempertaruhkan dirinya dalam perjalanan itu. Famu'tiqaha aw mubiqaha, apakah dia menyelamatkan dirinya dalam pertaruhan hidup dalam sebuah perjalanan ataupun dia mencelakakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, kita semuanya berada dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang, dan kehidupan dunia ini hanya satu episode dari perjalanan panjang kita. Agar kita menjadi orang yang mu'tiqaha, yang bisa menyelamatkan diri kita dalam sebuah perjalanan ini, kita harus tahu perjalanan kita mau apa dan mau kemana. Tentunya kita sebagai seorang mukmin, seorang yang punya iman, bahwa tidak ada perjalanan kita ini kecuali menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menancapkan dalam diri kita bahwa tujuan perjalanan kita adalah untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala,
maka semua syariat yang Allah turunkan kepada kita pasti akan lapang dan ringan kita melakukannya. Ma'asyiral muslimin, di dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bersabar, baik bersabar ala ta'ah, bersabar melakukan ketaatan, bersabar anil ma'asi, bersabar meninggalkan maksiat, dan bersabar menerima musibah dan ujian-ujian, serta salat itu adalah berat sekali. Wa innaha lakabiratun, sungguh bersabar dan melakukan salat ini teramat berat, kata Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang-orang yang khusyuk yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin bahwa dirinya akan bertemu Allah dan dirinya pasti pulang kembali menghadap Allah. Jadi ketika pada diri kita ini ada kerinduan bertemu Allah, ada tujuan untuk menatap wajah Allah, maka apapun yang disyariatkan Allah itu pasti ringan kita lakukan. Jangankan hanya beberapa langkah untuk sujud dan rukuk di masjid Allah, di rumah Allah, syariat-syariat yang lebih berat daripada itu, dengan satu niatan akan menjadi sebab dan jalan bertemu dan menatap wajah Allah, itu akan teramat sangat ringan dilakukan. Perjalanan generasi pertama umat ini telah membuktikan itu. Ketika tauhid pertama kali ditancapkan oleh Rasulullah kepada mereka, mereka menjadi generasi yang sami'na wa ata'na. Jangankan hartanya, waktunya, jiwanya dikorbankan demi mengharap sebuah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena memang bertemu dan menatap wajah Allah ini adalah bonus yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang selalu meningkatkan kebaikan dan kebaikan dalam hidupnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, selalu meningkat kebaikannya. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang beribadah kepada Allah seakan melihat Allah, tapi jika tidak melihat Allah, dia yakin bahwa Allah mengawasi dirinya. Baginya, kata Allah, al-husna, yaitu al-jannah, wa ziyadah, dan Allah memberikan bonus kepadanya. Ahli tafsir menjelaskan az-ziyadah adalah an-nadhar ila wajhillahil karim, yaitu kesempatan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana menatap wajah Allah, menatap Sang Pencipta kita, menatap yang sepanjang waktu memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Dan saat itu ketika dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an nara nada munadin, kata Rasulullah, ketika sudah ahlul jannah masuk ke jannah, ahlun nar masuk ke neraka, ada suara memanggil, ya ahlal jannati, wahai ahlul jannah, wahai ahlul jannah, inna lakum
indi mau'idan, sesungguhnya bagi kalian di sisiku ada sebuah janji dan ingin aku tepati hari ini. Qalu, kemudian mereka berkata semuanya, ma huwa, apa janji itu? Pada suara yang memanggil ini, apakah janji itu? Bukankah dia Allah telah menyelamatkan kami dari neraka, memasukkan kami ke surga, memberatkan timbangan kami, membuat wajah kami ini ceria bahagia. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayuk safu lahumul hijab bainahumul hijab, kemudian disingkaplah hijab tabir antara dirinya, antara Allah dengan penghuni jannah. Fayanduruna ila wajhil karim, lalu mereka ahlul jannah semuanya menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, demi Allah tidak ada yang lebih baik, yang lebih dicintai mereka, yang lebih menyejukkan pandangan hati mereka dari semua pemberian Allah kepada mereka, melebihi menatap wajah Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika perjalanan kita adalah ada rindu yang kuat untuk bertemu Allah, maka insya Allah semua amalan, semua syariat ini akan mudah dan ringan kita lakukan, seberat apapun. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, kullun nas yaqdu, setiap kita berada dalam sebuah perjalanan, dan ini dunia inilah perjalanan yang sangat singkat, dan tiadalah bagi seorang mukmin, seorang perindu akhirat, perjalanan dunia ini dia tidak ingin terlalu panjang, dia ingin lebih singkat lagi. Tidak ada bagi seorang mukmin menginginkan panjang perjalanannya di dunia, melainkan dia ingin segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan hanya orang-orang yang cinta dunia sajalah yang sangat rakus terhadap dunia dan menginginkan umurnya masih 1000 tahun dan bertambah lagi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, la tajidanna ahrasan nasi ala hayati wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sungguh Muhammad, engkau akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik itu ahrasan nasi ala haya, mereka betul-betul jadi manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia ini. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, salah seorang dari mereka menginginkan sekali kalau umurnya ditambah 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, selalu ingin tambahan umur dan tambahan umur. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar, padahal berapapun umurnya ditambah, ketika mereka masih rakus terhadap dunia dan tidak punya iman, musyrik, itu tidak bisa menggeser sedikit pun posisinya dari neraka. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar, umur panjang tapi tak ada iman, sedikit pun tidak bisa menggeser posisinya di neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pribadi pecinta-pecinta dunia. Tapi pribadi seorang mukmin adalah ingin segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan baginya, apapun sebabnya. Karena kematian itu adalah wahid. Kematian itu hanya satu saja, walaupun sebabnya berbeda-beda. Tapi bagi seorang mukmin adalah kerinduan kematiannya adalah kematian yang husnul khatimah, kematian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kematian dalam sujudnya, kematian dalam jihad fisabilillah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sempat membuat kita ini
mendapatkan fitnah dan musibah besar, baik yang menimpa keyakinan utamanya, yaitu kurang lebih 1 tahun dengan pandemi ini, ketika hampir kita dihantui dengan rasa takut kematian yang luar biasa, hingga ketika ada peristiwa di Bogor yang kami dapatkan pada waktu itu awal-awal pandemi, seseorang pada waktu sholat Jum'ah meninggal dunia. Kemudian usai sholat semua jamaah menjauhinya karena memang kondisi pandemi, kekhawatiran yang luar biasa. Padahal jamaah sekalian rahimakumullah, mencari mati di masjid, mencari mati dalam keadaan sholat, mencari mati di hari Jumat, yang semua adalah dari tanda-tanda husnul khotimah, itu bukan bisa kita manipulasi, bukan kita bikin-bikin, tetapi mati pada hari Jumat, mati dalam keadaan sholat, mati di masjid Allah, itu qadarullah, itu pilihan Allah, karena kerinduan hambanya kepadanya, dan kerinduan Allah kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, seorang mukmin adalah ingin segera bertemu Allah. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang jenazah, kata beliau, ketika jenazah itu sudah berada fi a'naqir rijali minkum, di pundak-pundak laki-laki di antara kalian, wa in kanat sholihatan, kalau jenazah itu adalah seorang yang soleh, maka dia akan berucap, dia akan berkata yang suaranya tidak didengar siapapun, suaranya ini didengar oleh apapun kecuali manusia. Jika dia soleh, dia berucap, qaddimuni, segerakan aku. Ini jenazah, mayitnya seorang mukmin, di kerandanya saat diusung minta disegerakan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat ghayra dzalik, kalau jika dia itu bukan seorang yang soleh, bukan seorang mukmin, dia akan mengatakan, ya wailaha, celaka aku ini, aina bitadhabun, mau dibawa kemana aku ini. Inilah seorang yang mukmin dengan seorang yang tidak mukmin. Seorang yang soleh ingin segera bertemu Allah. Seorang yang tidak soleh adalah tidak ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hingga seorang mukmin nanti ditaruh di kuburnya, ruhnya menembus pintu-pintu langit hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hingga ruh dikembalikan ke jasadnya, diperiksa 2 malaikat, hingga pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan benar. Suara dari langit mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku ini adalah hamba yang benar, jujur. Fa'afrisu minal jannah, segera hamparkan kasur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, segera pakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, segera buka pintu menuju surga. Kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, hingga datanglah laki-laki berwajah tampan, harumnya luar biasa, menyejukkan. Lalu dia mengatakan, man anta, siapa engkau ini? Dia jawab, ana amaluka sholih, saya adalah amal-amalmu yang soleh, solatnya, zakatnya, dan lain sebagainya. Kemudian dia memohon kepada Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah, ya Rabb, segerakan kiamat itu terjadi. Jadi seorang mukmin ingin segera terjadi kiamat itu, karena dengan begitulah dia yakin bahwa dia segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa pahalanya, dia yakin bahwa tempat nanti yang disediakan Allah Subhanahu wa taala setelah dikubur itu lebih baik daripada kenikmatan yang diberikan Allah di kuburnya. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak soleh, ketika sudah azab kubur dirasakannya, amal-amalnya adalah
amal-amal yang menakutkan, dihimpit oleh kuburan hingga retak tulang-tulangnya, dia memohon kepada Allah, ya Rabb, jangan segerakan kiamat, karena dia yakin bahwa siksanya nanti setelah dikubur itu adalah lebih berat lagi. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi bagi seorang mukmin yang telah menancapkan tujuan untuk bertemu Allah dalam perjalanannya ini, yang telah terisi hatinya dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin segera bertemu Allah. Kematian bukan hal yang menakutkan baginya, karena pertemuan dengan Allah, menatap wajah Allah hingga berbincang-bincang dengan Allah itu adalah luar biasa. Dalam sebuah riwayat, Abu Buraidah menyeriwayatkan bahwa nanti pada hari kiamat di ahlul jannah itu, ma minkum, kata Rasulullah, ma minkum, tidak ada di antara kalian itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, illa sayakhlu rabbahu, kecuali nanti akan berkhalwat dengan Rabbnya. Dia akan berduaan dengan Rabbnya. Laisa bainahu wa bainahu tarjamani wala hijab, yang diantara dia sang hamba dengan Rabbnya tidak ada lagi penerjemah, tidak ada lagi hijab. Sayakhlu rabbahu, dia akan berkhalwat, dia akan berduaan dengan Rabbnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita berdua dengan Allah, bersama Allah, bertemu dengan Allah di jannahnya. Bagaimana indahnya bertemu dengan Allah, bagaimana nikmatnya menatap wajah Allah. Inilah sebuah kenikmatan yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang merindukan Allah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita benarkan tujuan kita, tujuan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, hingga semua apa yang disyariatkan Allah menjadi ringan kepada kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, fabai'u nafsahu, dalam perjalanan itu dia mempertaruhkan dirinya, famu'tiqaha au mubiqaha, apakah dia termasuk orang yang menyelamatkan dirinya dunia dan akhiratnya hingga bertemu Allah, apakah dia menjadi orang yang mubiqaha, yang mencelakakan dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya hingga kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lapang untuk kita di alam akhirat, di barzahnya hingga bertemu Allah. Karena perjalanan yang panjang itu nanti adalah perjalanan akhirat. Perjalanan akhirat itu adalah yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari nanti di yaumil qiyamah sama dengan 1000 tahun hitungan kita di dunia ini. Maka mudah-mudahan seluruh umur kita ini bisa kita manfaatkan dalam ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dahulu diriwayatkan pada masa Nabi Nuh alaihissalam, di mana umur manusia ini sangat panjang sekali. Nabi Nuh alaihissalam menjumpai seorang ibu sedang menangis di kuburan anaknya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan kepadanya, wahai ibu, apa gerangan yang membuat kamu menangis? Karena kata sang ibu ini adalah, putraku, anakku ini telah wafat. Kemudian dan dia masih muda, wa huwa la yazalu syabun, dan dia sangat muda sekali. Kemudian ditanya oleh Nabi Nuh, kamu umruhu, berapa umur anakmu itu? Lalu ibu ini menjawab, umurnya 350 tahun. Jadi pada masa itu 350 tahun masih dianggap muda. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, sayati zamanun, nanti akan datang satu zaman di mana umur manusia pada waktu itu hanya kisaran 65 sampai 75 tahun. Lalu sang ibu ini mengatakan, idzan, kalau begitu maka aku akan jadikan umurku itu adalah dalam 1 kali sujudku kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 kali sujudku kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya umur 65 tahun sampai 75 tahun umur kita. Kalau aku, kata sang ibu,
di zaman Nabi Nuh ini hidup pada masa itu, aku akan jadikan umurku itu sepanjang umurku fi sajdatin wahidah, dalam satu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di jannahnya kelak. Amin ya mujibas sailin. Dan mudah-mudahan majelis demi majelis yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mizan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di jannahnya, jannatun na'im. Amin ya mujibas sailin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.